Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat yang begitu cukup besar. Serangkaian nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat seiring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, Nabiul Karim, wa haqqul anbiya wal mursalin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada hari ini mungkin berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hari ini Majelis Ulama bergandengan tangan dengan Badan Narkotika Nasional menginstruksikan seluruh masjid yang ada di seluruh Nusantara untuk menggemakan, yaitu tentang bahaya narkotika atau narkoba. Maka dalam hal ini judul yang telah dibuat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang telah disetujui oleh Badan Narkotika Nasional, maka seluruh masjid di seluruh tanah air pada hari ini, karena mengingat tanggal 26 Juni 2023 jatuhnya Hari Anti Narkoba Internasional, maka oleh karena itu hari ini MUI memberikan satu arahan untuk mensiarkan kepada umat bahwa narkoba telah disepakati oleh Majelis Ulama dan Badan Narkotika Nasional bahwa narkotika atau narkoba adalah musuh negara. Jemaah rahimakumullah, negara diresahkan dengan merebaknya narkoba yang seolah-olah tidak terkendalikan. Hari demi hari pengguna narkoba semakin bertambah, pengedarnya pun juga makin bertambah, apalagi sasaran atau korban yang disasarkan kepada masyarakat umum pasti akan bertambah. Dalam sumber yang ditulis oleh Badan Nasional Narkotika, diprediksi penduduk Indonesia yang sejumlah lebih kurang 200 juta jiwa dari usia 15 sampai 64 tahun telah diprediksi terpapar dari narkoba. Diperkirakan tahun 2021 yang pernah pakai 4.870 jiwa dan pengguna setahun sekali pemakai narkoba 3.664.000 jiwa. Nah, oleh karena ini sangat menyedihkan. Maka sebagai generasi bangsa, mereka bersepakat bahwa narkoba harus digemahkan. Bahkan mereka sudah memprediksikan bahwa narkoba adalah musuh negara. Dan hal ini terlebih mengancam kepada generasi bangsa di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah rahimakumullah, ketika tahun 2022 tentang Hari Anti Narkoba Internasional, Presiden RI telah menyuarakan dengan tegas terus bekerja, terus semangat memerangi penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan, di seluruh pelosok tanah air, di seluruh tempat dan wilayah yang ada di Nusantara ini, yang diprediksikan minimal akan mengurangi, yaitu narkoba. Sekurang-kurangnya tujuan utama adalah negeri kita bebas dari narkoba. Jamaah rahimakumullah,
dampak yang ditimbulkan narkoba dari hari demi hari, pengguna semakin begitu banyak, pengedar begitu banyak, sasaran yang disasarkan yang sangat memprihatinkan adalah sasaran pada generasi muda di kalangan pelajar dan mahasiswa. Padahal mereka adalah sebagai tunas, sebagai pengganti generasi bangsa. Nah, oleh karena itu benteng utama yang harus kita pondasikan adalah dalam rangka memperkokoh umat, dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa, maka ganas atau Gerakan Nasional Anti Narkoba memberikan satu strategi yang begitu jitu, yaitu untuk membangun kekuatan di dalam rumah tangga dan keluarga. Jamaah rahimakumullah, ancaman inilah yang akan menghancurkan seni-seni kehidupan bangsa, terkhusus ancaman dalam keluarga. Dalam hal ini Al-Quran menitipkan salah satu pedoman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya, terhadap kesehatannya, terhadap mentalnya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar dan yang lembut. Al-Quran An-Nisa ayat 9. Jamaah rahimakumullah, mengingat bahaya narkoba begitu besar, para ulama akhirnya telah menyepakati di tanggal 20 Juni 2023 di gedung Balai Dakwah Majelis Ulama Indonesia beserta aparat terkait, yaitu menentukan dan telah mengumumkan bahwa narkoba adalah musuh negara dan merupakan barang yang haram. Dan secara syariat disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa barang tersebut bukan hanya pemakai, bukan hanya pengedar, tapi bahkan proses awal yang menjadikan barang itu beredar. Maka Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa keseluruhannya merupakan menjadi, yaitu barang yang diharamkan dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahaya tentang penggunaan narkoba dalam Al-Quran Al-Maidah 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jemaah rahimakumullah, memang secara ayat tersebut di dalam ayat 90 surah Al-Maidah tidak disebutkan bahwa di sana dikatakan narkoba. Namun di dalam hal ini Allah mengisbatkan dalam bentuk al-khamar. Al-khamar adalah bentuk benda yang bisa memabukkan, benda yang bisa merusakkan, bukan hanya sekedar fisik dan bukan hanya fisik, termasuk mental yang akan menjadi sasaran dari khamar tersebut. Oleh karena itu fatwa Majelis Ulama, maka khamar dan sejenisnya termasuk barang yang disebut haram, termasuklah yaitu narkotika. Jamaah rahimakumullah, dalam kiasan lain juga disebutkan bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim,
wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang haram, termasuk hal-hal yang menjadikan konsumsi dalam kehidupan, termasuk di dalamnya ada bahaya yang sangat melanda bangsa dan negara. Maka Allah ingatkan sekali lagi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, maka hendaklah jangan kamu menjatuhkan diri dalam bentuk kebinasaan. Dalam hal ini Rasulullah pernah menyebutkan bahwa memang ketika Rasulullah ditanya apa bahaya orang yang menjalimi dirinya, Rasulullah menyebutkan yaitu ketika seorang yang membunuh diri, menyakiti dirinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika di dalam neraka itu akan terus berganti apa yang dikonsumsikan, apa yang dilakukan dalam dirinya ketika dia memutuskan diri dengan memutuskan mencederai dirinya, maka begitulah di dalam neraka terus berputar dan berputar. Andai dia memotong dirinya dengan pisau, maka di sana, maka kata Rasulullah, pisau itulah terus menjadikan tiap harinya. Maka ketika orang mensakiti lewat minuman atau bentuk yang disebut narkoba, maka di sana mereka juga disebutkan oleh Rasulullah seperti itulah ancaman. Sehingga ayatnya disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan bahaya tersebut dalam dunia disebut adalah neraka dunia, konon lagi di dalam neraka akhirat. Jamaah rahimakumullah, keluarga yang menjadi benteng paling tangguh bagi kita sebagai umat Islam khususnya bangsa Indonesia umumnya. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari tingkatkan yaitu sistem-sistem pengajian kita. Dekatkan diri kepada Allah, kemudian senantiasa buka Al-Quran, kemudian dekatkan kepada para ulama sehingga kita tidak tersesat nantinya, sehingga tersesatnya di dunia akan meleburkan dirinya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selain membangun keluarga dan nilai-nilai agama, bangun dalam lingkungan kita, mengamankan lingkungan kita dalam bentuk ramah tamah, mengamankan lingkungan kita dalam bentuk saling sapa dan sanda yang menimbulkan yaitu positif dalam kehidupan beragama atau berbangsa dan negara. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi musuh besar dalam hal ini, maka tegas para mukmin telah menentukan bahwa narkoba adalah merupakan barang yang haram. Mudah-mudahan dalam rangka mengingatkan kita bahwa hari narkoba dunia atau internasional kita tidaklah waspada. Oleh karena itu, mari kita bentengi, menjadikan bangsa kita bangsa yang kuat dan tangguh dan membangun negerinya sendiri dengan kekuatan negara sendiri. Insanu fil korporasi, maka kalau sudah terdapat dalam diri yang sehat, jiwa yang sehat pun akan terdapat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil atau memetik yaitu apa yang diedarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa aqamana bi tariqil huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
ومن تركه فقد ضل ضلالا بعيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب ويا قاضي الأمور اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا يا الله من المتوكلين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا بما يؤتكم ولذكر الله أكبر.